Oke, Pak. Assalamualaikum Pak Tatang, selamat sore. Oh iya ya. Tadi gitu orang tengah Jumat ini mendekat tuh dari sangka teh cangkone gitu. Maksudnya mah mencuci teh ya di sana teh. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam Pak Dayat. Oke, apa kabar? Baik ya? Ya, baik Pak. Mentornya Pak Aminuddin sudah siap? Prinsipnya tadi sudah siap tapi belum masuk ke ruangan Pak. Oke, di ruang bersama atau di ruang yang berbeda? Di ruang berbeda Pak. Oke, siap ya. Baik, kita mulai. Ini ada Pak Dr. Hari yang di Jakarta ini. Siap. Sebagai narasumber dan penguji Pak Tatang. Ya, siap. Baik, Pak Tatang, akan kita mulai. Waktu kita 45 menit. Pak Tatang gunakan waktu 10 menit untuk presentasi. Nanti kalau mentor sudah siap, langsung testimoni saran masukan mentor. Tapi kalau belum, kita akan langsung ke Pak Dr. Hairi untuk memberikan saran masukan tanggapan. Baik, Pak Tatang, silakan gunakan waktu 10 menit untuk presentasi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Coach, Pak Dayat, Insinyur Pak Heri, dan Ibu Yuyu. Dalam kesempatan ini saya peserta dengan NDH 36 Tatang Supriyatna ingin menyampaikan rancangan proyek perubahan dengan mengambil judul atau tema strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui penataan dan pengembangan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang. Adapun yang ingin saya sampaikan atau saya angkat dalam isu strategis ini yaitu perlu peningkatan pendapatan asli daerah melalui penataan dan pengembangan pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang. Hal ini mengingat dalam kondisi saat ini yaitu rendahnya dari pemahaman personil di tiap kecamatan dan tidak adanya pembagian tugas dan kurangnya bintek pengelolaan PAD dan kurangnya sarana pendukung serta kurangnya sosialisasi. Nah, ini salah satunya contoh selama 4 tahun terakhir ini penerimaan PAD dari sektor pajak, terutama sektor pajak perdesaan dan perkotaan ini selama 4 tahun berturut-turut ini kalau tidak salah ini kalau saya ambil rata-rata ini selama 4 tahun terakhir ini ternyata kontribusinya hanya 58,25%. Mungkin sebagai cek Pak, ini udah suaranya kedengar Pak? Silakan langsung. Ya lagi. Nah. Dan yang menjadi rumusan masalah strategis tadi saya kemukakan bahwa rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah itu sendiri. Kemudian rendahnya sumber daya aparatur di kecamatan terutama dalam hal pemahaman terhadap tugas dan fungsi. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta terbatasnya kewenangan kecamatan dalam meningkatkan PAD. Oleh sebab itu, maka saya dengan melihat hal tersebut ingin membuat terobosan inovatif, yaitu satu perlunya perubahan regulasi, itu lewat penataan dan pengembangan pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang. Dan yang keduanya peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan kecamatan itu sendiri, Kabupaten Subang, dan peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan jejaring kerja dengan stakeholder terkait dengan masyarakat luas. Adapun yang akan saya ini sampaikan juga mengenai cakupan manfaatnya. Mungkin sini yang terpenting buat masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri.
Pertama, bagi masyarakat, sudah jelas ini peningkatan pembangunan di Kabupaten Subang yang bersumber dari PAD ini harus meningkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini sendiri. Dan bagi pemerintah Kabupaten Subang, saya rasa ini jelas akan target pembangunan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana melalui kolaborasi kegiatan antara SKPD di kabupaten dengan di kecamatan. Dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya akan meningkat, dan OPD itu sendiri seperti kecamatan ini dapat dioptimalkan dudukannya, tugasnya, dan fungsinya melalui program inovatif. Serta bagi kecamatan itu sendiri, saya rasa akan memacu motivasi kerja bagi seluruh perangkatnya, dan juga bagi organisasi perangkat daerah yang eksistensi kepada ini sangat diperlukan, sangat jelas sekali. Dan peran dan fungsi kecamatan dalam mendukung program pembangunan Kabupaten Subang. Di tingkat nasional, mudah-mudahan ini bisa menjadi model penguatan organisasi kecamatan dalam peningkatan pelayanan publik melalui strategi optimalisasi pelimpahan wewenang bupati kepada camat. Dan bagi saya sendiri mungkin bisa memiliki kompetensi dalam mendiagnosa permasalahan organisasi dan memberikan solusi inovatifnya kepada pimpinan. Jelas bagi staf ahli, saya ini sebagai staf bupati yang bisa berikan masukan yang komprehensif. Adapun yang menjadi tahapan-tahapan ini atau milestone-nya ini ada tahapan rencana strategisnya, baik jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Dalam jangka pendek, dalam output kuncinya, kita akan membentuk suatu tim kerja. Kemudian, milestone-nya itu ya kita rapat pembentukan tim kerja, penetapan regulasi tim kerja, kemudian penataan dan pengembangan regulasi pendelegasian wewenang bupati kepada camat. Dari mulai pembuatan telahan staf, pembahasan telahan staf dari pimpinan, kemudian pembahasan rancangan regulasi dengan stakeholder terkait, pematangan rencana regulasi uji publik kepada OPD terkait, perbaikan rancangan regulasi hasil uji publik, dan penetapan draft regulasi peraturan bupati itu sendiri. Dan untuk jangka menengahnya, ini adanya dalam outputnya perbaikan tata kelola kecamatan. Ini meliputi kita memberikan pelaksanaan sosialisasi peraturan bupati, melaksanakan akselerasi peningkatan upgrade terhadap pimpinan dan personil kecamatan. Kemudian evaluasi hasil sosialisasi. Dan yang kedua, peningkatan sumber daya pegawai itu sendiri. Kita melaksanakan workshop pelayanan publik, pembuatan SOP pelayanan publik, khususnya di pengelolaan pendapatan daerah. Kemudian yang ketiganya membuat komitmen kinerja. Output yang ketiganya penetapan target kinerja kecamatan. Kita biasa membuat semacam kegiatan monitoring kinerja aparatur kecamatan dan evaluasi kinerja kecamatan itu sendiri. Jadi ada dua kegiatan monitoring dan evaluasi. Sedangkan tahapan rencana strategis jangka panjang yaitu penetapan target kinerja kecamatan. Sebetulnya kita memonitor kinerja aparatur kecamatan selama jangka waktu, jangka panjang tersebut, dan yang keduanya evaluasi kinerja kecamatan itu sendiri. Dan yang menjadi nanti rencana strategi marketingnya, kami selaku staf ahli bupati ini akan berkat strategi marketing 5P, itu produk. Karena yang akan dihasilkannya itu adalah produk hukum daerah, yaitu peraturan Bupati mengenai pendelegasian wewenang Bupati kepada camat di Kabupaten Subang. Race-nya itu tidak memerlukan biaya karena produk hukum yang akan diterbitkan bertujuan untuk mengatur pelimpahan wewenang Bupati kepada camat. Promotionnya dilakukan secara internal maupun eksternal, seperti sosialisasi dan penyuluhan ataupun FGD, termasuk bintek, masuk dalam media sosial dan lain-lain. Race-nya itu karena pelaksanaan pembinaan kinerja langsung dilakukan pada tingkat kecamatan. Pada people-nya yang kelima yaitu dilakukan dengan cara pembinaan langsung ke masyarakat dan wajib pajak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan paparannya
Bapak Isi Dayat selaku coach. Mungkin mudah-mudahan dari coach termasuk dari narasumber bisa memberikan masukan dan saran untuk perbaikan dalam rancangan aksi perubahan ini untuk kemudian kami akan implementasikan selama 2 menuju 3 bulan ini. Yang selanjutnya kita nanti bisa bertemu di event ini. Mungkin untuk sementara sekian. Terima kasih Pak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang atas paparannya. Mentor sudah siap? Mentor? Mentor udah. Mbak Angel, mentornya sudah siap? Mbak Angel? Iya Pak. Itu lagi mentornya Pak Tatang sudah siap? Nggak ada di sini soalnya Pak. Ini sudah lagi di ini. Mau masuk dulu nih. Ke ruangannya Pak Tatang ya Pak? Enggak, di ruangan di Setda, Pak, Mbak. Oh gitu, oh iya Pak. Di ruangan ini. Di ruangan ini, di ruangan Setda, ini lagi di ini. Barusan teknisi, Pak Sekretariat udah di lapangan, sekarang sudah ada di ruangan, sedang memasukkan meeting ID-nya. Oh iya Pak. Oke, kita tunggu sebentar, coba. Mudah-mudahan lancar. Sudah ada indikasi masuk, Mbak Angel? Belum Pak, belum ada. Belum? Belum. Oke, sambil nunggu mungkin nanti Pak Ari, kita lanjut dulu ke Pak Hari, dan mudah-mudahan Pak Hari berkenan nanti seperti tadi dipotong di tengah jalan. Pak Hari dipersilakan untuk bisa memberikan saran masukan tanggapan dan untuk kesempurnaan RPP Pak Tatang. Silakan Pak. Baik Pak Dayat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tatang yang saya hormati, tentunya Pak Dayat selaku coach dan Mbak Angel, Mbak Yuyu yang mendampingi kita, proses kita yang di peserta terakhir sore hari ini. Terima kasih Pak Tatang, ini bisa maju sedikit, jadi kita nggak ada break, bisa cepat selesai. Ya, siap. Sudah seharian dari pagi. Baik Pak Tatang, selamat sudah sampai di tahapan ini, sudah presentasikan rancangan proyek perubahannya. Saya sudah membaca sepintas gitu ya, tidak terlalu mendalam dari naskah yang sudah dikirimkan, kemudian juga tadi mendengarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Tatang. Baik Pak, Pak Tatang dalam posisi selaku staf ahli Pak ya, staf ahli Bupati di Kabupaten Subang, mencoba menawarkan sebuah aksi perubahan atau proyek perubahan yang ini akan sangat membantu gitu Pak ya, bagi terutama di sana sebutannya mungkin dinas pendapatan Pak ya, dinas pendapatan atau badan pendapatan. Bapenda, Badan Pendapatan Bapenda, Daerah. Badan Pendapatan Daerah ya. Nah, jadi tentu mereka akan sangat terbantu dengan pendekatan ini. Tapi challenge-nya tentu Bapak selaku staf ahli tentu harus membangun komunikasi yang sangat erat karena ini eksekusinya ada pada mereka gitu Pak ya. Dan proyek perubahan Bapak memang nanti dilihat hasilnya Pak. Jadi bukan dari sisi desainnya saja, dan ini akhirnya tantangan untuk bisa mengajak dinas pendapatan ini melaksanakan apa yang Bapak tawarkan, ini menjadi tantangan terbesar bagi Bapak, dan itu tentunya nilai tambah tersendiri bagi Bapak gitu kan untuk proses proyek perubahan ini. Pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan komentar Pak ya, sifatnya komentar saya dari rancangan yang sudah disusun. Saya coba gunakan 4 parameter dalam hal ini. Nanti 4 parameter ini bisa menjadi guidance bagi kita untuk memastikan agar proyek perubahan ini efektif. Gitu.
Dan ada satu sisi juga, di samping efektif, ini ada tantangan gitu Pak, untuk mengoptimalkan kalau misalnya ada hal yang masih bisa kita dorong lagi, kita angkat lagi, gitu, lebih tinggi lagi. Gitu. Nah itu Pak, jadi nanti saya sebatas menyampaikan komentar saya menggunakan 4 parameter itu, tentu kembali kepada Pak Tatang nanti pada akhirnya untuk menyikapi atas komentar-komentar itu, dan sekiranya menurut Pak Tatang itu nanti relevan untuk disesuaikan, itu tentu kembali kepada Pak Tatang selaku reformer gitu ya. Sesuai dengan peran-peran baik coach, saya sebagai reviewer, kemudian termasuk tentunya mentor, ini semua mendukung Pak Tatang. Dan semuanya kembali kepada Pak Tatang itu. Jadi keputusan terakhirnya ada Pak Tatang. Baik Pak Tatang, yang pertama ini terkait dengan aspek atau parameter kemanfaatan dari proyek perubahan ini. Ini mungkin komentar saya saja. Seperti tadi sudah saya singgung, ini sebenarnya kemanfaatannya nanti akan banyak dirasakan oleh Dinas Pendapatan secara organisasi. Tetapi tentunya lebih luas lagi, yang nanti akan bermanfaat bagi pemerintah daerah, karena akan berimplikasi atau bermanfaat untuk dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Dan lebih jauh, gitu mungkin nanti yang sudah bersifat impact, ini bisa kepada kesejahteraan masyarakat, karena anggaran APBD bisa lebih bagus. Itu yang pertama Pak. Jadi secara kemanfaatan memang ini cukup luas, cukup bagus, dan jelas gitu Pak ya kemanfaatannya. Kalau proyek perubahan ini bisa dilaksanakan dan efektif. Di sisi ini, di sisi parameter manfaat, mungkin saya tidak terlalu tidak menawarkan apapun di sini, jadi sekedar memberi komentar. Nah, kecuali yang aspek atau parameter kedua Pak. Jadi setelah tadi kemanfaatan, aspek kedua ini adalah soal bagaimana reformer dalam ini Bapak gitu, yang mengusung perubahan ini mampu melihat akar masalah. Mampu melihat akar masalah sekaligus menawarkan pemecahan, terobosan, inovasi atas masalah tersebut yang sifatnya inovatif, Pak. Makin inovatif, makin itu unik, makin itu mungkin tidak lazim, itu mungkin sebuah nilai tambah gitu. Karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang umum gitu Pak. Jadi kita bagaimana mencari hal-hal yang memang unik, out of the box lah kayak gitu. Yang mungkin agak ya boleh dikatakan nyentrik itu boleh juga gitu nanti di sisinya. Tapi ini dibutuhkan Pak pendekatan-pendekatan seperti itu. Tetapi ini pun harus balik lagi tadi ke sejauh mana kita bisa menganalisis menemukan akar masalah. Nah, di sisi ini Pak, kalau komentar saya gitu, PAD mungkin banyak sumbernya Pak ya, ada berapa pajak gitu, dan retribusi makin terbatas sekarang juga saya tahu, pajak juga sudah dilimitasi gitu, jadi sangat tertentu sekali, kita nggak mungkin berkreasi lagi. Tetapi tadi kalau melihat dari data yang Bapak sampaikan, PBB khususnya, saya IMB tadi kurang melihat, tapi kalau PBB itu 58,25% capaiannya dari potensi. Menurut saya PBB ini fair. Fairnya kenapa? Karena data potensi terlihat. Kita nggak bisa main-main di sini, Pak. Akan sangat berbeda dengan pajak-pajak yang lain. Mohon maaf, saya juga pernah di pemerintah daerah lama, Pak. Saya orang pemerintah daerah juga. Ini sudah tanda kutip permainan yang umum di kalangan Bapenda. Jadi mereka menetapkan target itu kira-kira yang memang sudah akan bakal tercapai juga, gitu kan. Bahkan disembunyikan, gitu kan. Supaya nanti bahkan lebih dari 100% itu sudah umum sekali. Itu kenapa? Karena data potensi tidak ada. Tidak akurat, gitu kan. Katakanlah pajak hotel dan restoran, reklame, itu kadang-kadang masih bisa dimainkan. Tapi PBB cenderung lebih fair, karena datanya ini, ya memang ini tergantung lagi, nanti pendataannya seperti apa. Nah, tetapi kalau 58,25% itu berarti sangat rendah, Pak. Sangat rendah. Nah, bagaimana Bapak bisa menemukan akar masalahnya? Kenapa capaiannya begitu rendah? Skala kecil atau apa?
bisa saya lanjutkan, Pak? Ya bisa, Pak. Bisa. Ya. Siapa? Ya. Ya, jadi sekali lagi challenge-nya nih, challenge bagi Pak Tatang menemukan akar masalah. Kalau mohon izin Pak, kalau saya seperti yang saya tadi sampaikan, saya memang sepintas saja mempelajari naskah yang Bapak sampaikan. Ini saya belum menemukan Bapak akar masalahnya di mana gitu. Kenapa hanya 58,25? Bahkan mungkin Bapak bisa fokus di sini saja, nggak apa-apa. Kalau IMB mungkin lebih luas, agak susah, mungkin nggak apa-apa. Tapi bisa ketemu betul akar masalahnya kenapa 58,25 ini, karena misalnya saja SPPT-nya yang tidak sampai, atau masyarakat susah membayar, enggan bayar, atau memang ketidakmampuan masyarakat. Tapi kalau menurut saya yang namanya PBB itu jenis pajak yang juga fair, Pak. Selain tadi soal target dan pencapaian, tapi dia juga fair. Fairnya kenapa? Orang membayar PBB karena dia memang secara kesejahteraan, dia punya kekayaan, dia punya properti. Orang silahkan bekerja apapun, kita bisa tidak pungut mereka gitu Pak. Mau usaha, izin usaha, oke, kita tidak pungut. Tapi begitu mereka berhasil, mereka punya properti, itu menandakan bahwa dia sejahtera. Sehingga kalau kita tarik pajak dari mereka itu fair. Gitu. Dan bupati pun itu kalau misalnya punya kebijakan yang populer, misalnya saja misalnya membebaskan PBB untuk segmen-segmen tertentu juga tidak masalah gitu kan. Kalau memang masyarakat misalnya dengan nilai misalnya tanah, bumi atau bangunan yang tidak sampai 500 juta misalnya dikecualikan, dibebaskan, atau besarnya PBB-nya, pajaknya itu lebih kecil, itu juga dikembalikan kepada kebijakan daerah, itu sekali lagi fair gitu. Jadi orang makin kaya wajar dong kalau kita tarik lebih tinggi. Nah, tapi sekali lagi masalahnya apa, Pak, yang mendasar? Itu yang belum ketemu kalau menurut saya. Nah, karena dengan masalah itu kita nanti bisa mencari terobosan sehingga memang tadi Bapak menawarkan, saya sudah tangkap, ada proses pendelegasian dari memberdayakan kecamatan, kemudian meningkatkan kompetensi mereka dengan training dan sebagainya, meningkatkan koordinasi, menetapkan target di kecamatan. Saya sudah tangkap itu Pak, beberapa pendekatan yang coba Bapak tawarkan. Tapi mohon maaf, itu umum Pak. Biasa diterapkan, maksud saya sudah biasa diterapkan, melakukan pendelegasian sebagainya, itu memang sebuah proses atau pendekatan manajemen bisa. Tapi mungkin Bapak sambil berpikir ini, siapa tahu nanti ketemu Pak ada satu terobosan tertentu, saya kurang tahu, misal nih Pak ya, apakah mungkin ada semacam insentif gitu bagi orang gitu, atau mungkin aparat di levelnya di mana nih, pemungutan ini biasanya di kepala desa, kalau yang saya tahu itu di kepala desa terakhir, mereka yang membagikan SPPT, kemudian juga bisa mengkolek, walaupun itu nanti juga harus kita jaga, jangan sampai ada moral hazard gitu, dengan uang yang terkumpul juga berbahaya, atau mereka store-nya tentunya menjadi terjamin kalau misalnya melalui misalnya saja mungkin saya nggak tahu nih, masalah pokoknya jangan-jangan di Subang, mohon maaf nih saya tidak paham sama sekali Pak, kondisi nggak pernah ke Subang, barangkali banyak daerah rural gitu Pak, daerah pedesaan, sehingga masyarakat agak gimana saya bayar ini, bukan nggak mau bayar gitu, tapi susah nih bayarnya misalnya. Nah, mungkin coba ada pendekatan misalnya dengan cara mengumumkan ada hari-hari tertentu, ada kita jemput bola, kita coba berpikir terbalik Pak. Berpikir terbalik adalah dari proses mereka sebagai customer kita. Mereka yang kita layani itu kita berada di dunia mereka. Apa yang mereka rasakan, kita coba gali itu. Nah, itu mungkin salah satu cara. Kemudian kita balik dengan, kalau saya saja ini sebagai orang desa gitu, pengen aja bayar gitu ya, memang saya lumayan lah rumah saya gitu, saya bisa bayar 25.000, 50.000 gitu misalnya PBB saya, tapi kok males banget nih bayar 25.000 ini urusannya dan sebagainya gitu, saya harus pergi ke sini macam-macam seperti itu. Siapa tahu itu Pak pendekatannya gitu loh. Ini saya men-challenge saja Pak, jadi sekali lagi kembali kepada Bapak, siapa tahu ada sesuatu yang bisa Bapak angkat yang menarik gitu. Nggak cukup, saya nggak perlu terlalu Bapak harus bungkus semuanya, dan cukup dengan satu pendekatan yang sangat spesifik tadi, tapi ternyata efektif, nanti dari 58 bisa naik jadi 70 misalnya, karena itu kita menyentuh satu titik yang sangat menentukan misalnya gitu ya. Ternyata persoalannya adalah hambatan si wajib pajak itu untuk membayar, kira-kira saja gitu Pak. Jadi itu kemudian juga cara membagi SPPT seperti apa, jangan-jangan
oh kita tidak perlu lagi nih SPPT, zaman kayak seperti dulu, yang penting orang itu tahu nomornya dan sebagainya, dia tahu dia tahun-tahun tertentu, yang nggak pernah tunggu ada SPPT dan sebagainya. Begitu kita misalnya pelayanan terbalik kepada mereka, langsung menyebutkan dia, kita sudah punya NJOP-nya gitu kan, dan di data kita ada gitu. Nah itu menentukan misalnya. Nah itu sekali lagi Pak, ini jadi di aspek kedua atau parameter kedua adalah sejauh mana Bapak menganalisis sumber masalahnya, fundamentalnya di mana, dan terobosan apa yang bisa dilakukan. Nah itu parameter kedua. Kemudian yang ketiga, apabila kemanfaatan, kemudian tadi terobosan yang sudah kita temukan, bagaimana ini kita operasionalisasikan dalam bentuk perencanaan perubahannya itu. Tahapan-tahapannya seperti apa. Kalau dari catatan saya, Pak, di naskah ini mungkin belum terlalu tergambar. Tahapan-tahapan itu sebaiknya dibuat milestone, Pak. Milestone itu kan batu lompatan. Kalau batu lompatan berarti dia ada sesuatu fase-fase tertentu yang menunjukkan grade yang berbeda atau karakteristik yang berbeda di setiap tahapan tersebut. Sebagai contoh, kalau misalnya di jangka pendek, biasanya kita umumnya gitu Pak ya, melakukan persiapan-persiapan gitu, membangun model, mendesain dan sebagainya, membangun komitmen awal, membentuk tim efektif dan sebagainya, itu jangka pendek. Kemudian di jangka menengah gitu biasanya implementasi gitu yang sudah berhasil kita desain dan sebagainya tadi. Kemudian jangka panjangnya mungkin lebih pada maintain dari model yang sudah kita terapkan tadi, termasuk juga kalau memungkinkan untuk memperluas lagi, mendiversifikasi dan sebagainya. Nah, jadi antara pendek, menengah dan panjang itu ada karakteristik yang yang khas gitu di masing-masing fase tersebut. Nah, ini mungkin perlu dilihat kembali Pak, terutama di jangka menengah dan panjang. Kelihatannya belum terlihat, di jangka pendek mungkin sudah ada, dan perlu disebutkan secara definite waktunya. Jadi kalau itu memungkinkan ada tanggal dan bulan tahun, ya kalau tanggalnya nggak bisa, paling nggak bulan berapa, tahun berapa, atau mungkin yang kalau jangka panjang bisa tinggal menyebutkan tahun, misalnya 2001 sampai 2004 misalnya, atau seperti apa. Nah, jadi intinya ini kita berusaha memastikan apa yang kita rencanakan, tentunya di masing-masing jangka tadi ada tujuannya, kemudian ukurannya, indikatornya, outputnya apa, gitu. Kemudian waktunya. Jadi 3 hal ini menjadi penuntun bagi kita untuk memastikan apa yang sudah kita desain itu bisa dilaksanakan dengan mudah, karena sudah ada. Misalnya sederhananya nanti kalau Bapak ini dilanjutkan oleh orang lain pun itu tergantikan oleh orang lain misalnya, atau ini sudah kita serahkan ke Dinas Pendapatan juga sudah tahu di tahapan-tahapan yang harus ditempuh lebih lanjut, karena kita juga sudah berhasil membangun komitmen. Nah, itu aspek ketiga atau parameter ketiga Pak, dan terakhir atau parameter yang keempat adalah terkait dengan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini diawali dengan upaya kita untuk memetakan stakeholder, Pak. Stakeholder mungkin Bapak sudah melakukan pemetaan stakeholder dan sudah menempatkannya ke dalam kuadran-kuadran, Pak ya. Sudah ada. Coba saya lihat sebentar, Pak ya. Kebetulan saya kan menerima naskahnya. Langkah-langkahnya. Oh, ini Bapak melakukan identifikasi itu, Pak ya. Jadi stakeholder dengan cara apakah mendukung, tidak mendukung, atau netral gitu ya. Ini nggak apa-apa, Pak. Saya juga tidak mengharuskan Bapak menggunakan pendekatan. Tapi ini ada nih sudah. Yang ke dalam peta peta stakeholder menggunakan pendekatan 2 sumbu, influence sama interest, Pak ya. Jadi pengaruh dan interest atau kepentingan. Nah, saya hanya menyampaikan komentar atau menawarkan untuk tentunya mereview kembali posisi-posisi dari masing-masing stakeholder ini, dan juga mendorong kepada Bapak untuk melihat gitu
mungkin ada stakeholder yang belum masuk ke sini, jadi nanti bisa ditambahkan gitu. Misalnya di sini kalau yang saya pahami tadi mungkin saya sudah menyinggung kepala desa, misalnya kepala desa masuk seperti itu, di sini belum terlihat nih sepertinya. Nah, jadi secara jumlah atau pihak-pihak ini bisa ditinjau kembali, Bapak review lagi. Kemudian ini saya lihat juga sudah ada strategi komunikasi. Nah, di strategi komunikasi tentunya disesuaikan dengan masing-masing posisi mereka. Tapi ini kalau di dalam di naskah ini belum terlihat, Pak. Jadi di samping itu ini saran, Pak, secara teknis saja. Pemetaan stakeholder ini kan langsung ada gambar nih, Pak, ada grafis gitu ya. Nah, ini harus ada narasinya, Pak. Jadi dijelaskan. Jadi harus ada penjelasannya. Kemudian juga strategi komunikasi belum diutarakan di sini, jadi bisa dilengkapi nanti strategi komunikasi bagi mereka yang berada di kuadran promotor seperti apa, promoters sebenarnya Pak, pakai E, promoters, kemudian yang di laten seperti apa, kemudian defender serta apathetic. Ini semuanya ada strategi-strategi masing-masing. Dan perlu kita ingat sama-sama gitu Pak ya, keep in mind bahwa kenapa kita sangat mementingkan identifikasi dan perlakuan kita terhadap stakeholder ini, karena memang level kita di eselon 2 ini adalah kemampuan kepemimpinan ya, yang arahnya adalah bagaimana kita mengelola stakeholder. Jadi bagaimana kita membangun komitmen, membangun sinergi, kerjasama, koordinasi dengan para stakeholder ini. Kalau stakeholder itu tidak support terhadap kita, apa yang harus kita lakukan. Bahkan mungkin ada yang apatis gitu, apalagi sifatnya berusaha menggagalkan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Nah, jadi di proyek perubahan ini, di proses pendidikan kepemimpinan ini, titik beratnya adalah bagaimana kita mengelola stakeholder ini. Nah, kemudian kembali tadi kepada penempatan, mohon diperhatikan lagi Pak, silakan direview saja. Apakah mereka sudah benar dalam posisi di masing-masing kuadran itu, tentunya dengan memperhatikan kembali bagaimana influence mereka, pengaruhnya, dan interest mereka atau kepentingannya. Camat misalnya, apakah kalau di sini Bapak tempatkan sebagai defender. Defender itu artinya dia pengaruhnya kecil, rendah, gitu. Jadi powernya terhadap proyek perubahan Bapak rendah. Boleh jadi gitu, karena memang mungkin kalau menentukan dari perbuk dan sebagainya mungkin agak berat. Tapi kalau dari sisi lain misalnya kita melihat kalau camat ini tidak mendukung, menjadi tidak berhasil proses kita, berarti influence dia besar gitu Pak. Kalau dia apatis, kalau dia tidak mendukung, proyek perubahan Bapak tidak berjalan, berarti dia influence-nya besar gitu. Nah, tapi dilihat lagi, nah kemudian aspek keduanya, baru kita lihat interest-nya. Apakah dia berkepentingan nih dengan proyek perubahan Bapak? Apakah dia berkepentingan dengan peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dari PBB tadi misalnya kalau kita mau membatasi diri ke PBB? Apakah ini interest mereka gitu? Kecuali misalnya kinerja camat itu ditentukan oleh capaian PBB. Nah itu bisa menjadi interest mereka gitu. Nah itu menjadi strategi kita juga nantinya. Nah oleh karena itu sepertinya camat ini kalau menurut sepintas saja Pak ya, tadi Bapak tentunya yang kembali untuk mereview, berarti dia influence-nya besar. Kalau dia tidak mendukung kita, kemungkinan gagal. Karena tadi beberapa kegiatan Bapak mungkin ada di kecamatan gitu. Nah, tapi interest-nya dia rendah. Nah, kalau interest rendah, berarti strategi komunikasinya seperti apa? Berarti camat yang berada di laten, karena influence besar dan interest rendah itu berada di laten, itu strategi komunikasinya terhadap mereka yang seperti ini seperti apa? Kalau influence-nya mungkin kita tidak bisa pengaruhi karena kewenangan, power, mereka kan sudah ada gitu kan. Tapi interest bisa kita pengaruhi, Pak. Jadi dengan strategi komunikasi, mungkin yang semula dia tidak mendukung, tidak komitmen, bisa kita bangun gitu interestnya ini. Nah ini strategi komunikasi yang disesuaikan tentunya. Jadi sekali lagi ini bisa ditinjau kembali hanya sebagai masukan bagi Bapak terkait dengan posisi dari stakeholder serta strategi komunikasi bisa dilengkapi ditambah dengan narasi Pak ya untuk di naskahnya.
Kemudian yang berikutnya masih di komponen terakhir di strategi marketing ini adalah pentingnya kita mendeskripsikan apa saja yang menjadi komponen dari marketing itu yang kita kenal dengan 4P, Pak. Jadi model sederhananya dari marketing adalah 4P. Jadi pertama produk. Jadi produk ini adalah apa yang akan kita hasilkan. Ini sepertinya Bapak sudah oke, tapi saran saya atau komentar saya ini harus dipandang lebih luas lagi, Pak. Jadi produk Bapak itu tidak hanya per book-nya saja, gitu. Tapi keseluruhan kebijakan yang akan lahir itu adalah produk. Jadi produk marketing di sektor publik itu bisa kebijakan, bisa pelayanan publik, bisa juga berupa barang, gitu, Pak. Jadi itu produk-produk yang ada di sektor publik kita, di marketing sektor publik kita. Karena itu ini bisa dibungkus lebih besar lagi, jadi berupa strategi peningkatan pendapatan asli daerah atau strategi peningkatan penerimaan PBB misalnya seperti itu. Nah, itu bisa menjadi sebuah produk. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti kita akan kaitkan ini dengan siapa yang akan memanfaatkan produk ini, siapa yang akan membutuhkan produk kita ini. Ya katakanlah misalnya tadi yang membutuhkan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendapatan, kemudian juga mungkin termasuk kalau ini di sisi kepentingan kewajiban dari warga negara, dalam hal ini wajib pajak ingin memenuhi kebutuhannya, mungkin bisa jadi mereka juga customer dari produk kita ini. Nah, hubungan antara produk sama customer inilah yang kita jembatani melalui price dan place, Pak. Jadi price, place, dan bahkan promotion juga. Jadi kita menghubungkan antara produk yang kita hasilkan dengan desain yang sudah kita coba bikin sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan kemudian kita hubungkan mereka dengan price, place, dan promotion. Kenapa dengan price? Jadi bagaimana produk ini, katakanlah misalnya nanti sistem pembayaran PBB misalnya, karena itu menjadi ada terobosan dari Bapak itu produknya, maka si wajib pajak itu dengan mudah gitu membayar. Nah, itu price, Pak. Jadi dengan mudah mengakses produk Bapak ini yang semula bayar susah, ini menjadi mudah. Nah, kemudahan itulah price gitu. Jadi semakin mudah itu identik dengan semakin murah kalau di private sector atau di sektor swasta. Semakin mudah diakses, semakin mudah didapatkan. Nah, kemudian ini juga supaya juga mudah didapatkan, semakin diakses, kita tempatkan dia di mana gitu, produk kita ini. Katakanlah tadi misalnya kalau kita jemput bola, berarti placing kita atau penempatan kita ada di mana-mana dong gitu. Jadi place-nya nanti kita sebutkan strategi-strategi kita supaya si wajib pajak ini mudah mengakses, maka kita akan tempatkan dia dengan cara jemput bola, ada mungkin ini sebenarnya sudah agak umum, Mbak ya, yang mobile gitu. Nah, tapi mungkin ada nanti Bapak bisa desain yang lebih spesifik lagi misalnya seperti itu. Nah, itu place-nya, placing, jadi secara lokasi seperti apa, secara akses seperti apa. Dan yang terakhir di komponen itu adalah promotion. Ini setelah kita desain produk sesuai dengan kebutuhan, kemudian bisa memuaskan dari customer kita, kemudian kita upayakan dia mudah diakses, baik dari price maupun place. Kemudian juga mereka perlu tahu gitu, mengenali dan tertarik gitu, yaitu dengan promotion. Ini sebagai komponen terakhir dari pemasaran yang kita kenal dengan 4P. Barangkali itu Pak Tatang, beberapa komentar saya. Sekali lagi ini sifatnya komentar sesuai dengan pemahaman yang saya miliki dengan mungkin yang sudah Bapak tuangkan di dalam naskah maupun tadi dari penjelasan Bapak. Sekiranya ada hal-hal yang mungkin saya kurang pas, mungkin Bapak bisa klarifikasi, dan sekiranya ada hal-hal yang mungkin bisa Bapak tindak lanjuti relevan gitu menurut Bapak, mungkin bisa membantu beri guideline lah kepada Bapak gitu untuk proses-proses perbaikan lebih lanjut. Sekali lagi, jadi tujuan saya dalam ini tentunya coach dan juga mentor ini menginginkan agar proper yang Bapak siapkan ini bisa efektif, artinya tercapai tujuannya, dan yang kedua bisa optimal, ada peningkatan peningkatan target lah gitu Pak. Kalau memungkinkan, sekali lagi tentunya
formal Pak Tatang dalam hal ini. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses dalam menjalankan ini dan kita bisa menjadikan ini sebagai ladang ibadah kita gitu Pak ya. Mudah-mudahan pekerjaan ini bisa rasakan nanti manfaatnya untuk masyarakat luas. Terima kasih, mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hari atas saran, masukan, tanggapan, dan ya masukan untuk Pak Tatang. Pak Tatang, mentornya sudah hadir? Pak, sudah hadir Pak. Pak join. Ya. Anda di samping saya di ruangan itu nggak bisa ini. Kita di samping. Tidak apa-apa ya. Ya. Oke. Tapi distance-nya dijaga Pak, distance-nya Pak. Oke. Ini ya. Baik, selamat datang Pak Aminuddin selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Subang. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Silakan mungkin Pak Aminuddin, karena selama ini Pak Tatang sudah banyak konsultasi ke Bapak. Halo, Assalamualaikum Pak Aminuddin. Ya, Waalaikumsalam Pak Dayat. Selamat sore Pak Aminuddin, selamat datang, selamat kenal. Ya, terima kasih nih Pak Sekda dalam kesibukan masih berkenan untuk menjadi mentor. Ya, baik Pak. Pak Aminuddin, mungkin Pak Tatang sudah menyampaikan paparannya dan saya yakin apa yang dipaparkan Pak Tatang sudah dikonsultasikan banyak dengan Bapak. Nah, untuk itu mungkin kami menginginkan testimoni, komentar, saran, masukan, tanggapan Bapak terhadap rencana aksi perubahan daripada Pak Tatang. Silakan Pak Amin untuk bisa digunakan waktunya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dayat Wiranta sama Pak Hari Supriyadi yang saya hormati. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya kami bisa hadir di tengah-tengah pelaksanaan mentor ini. Kemudian yang kedua, permohonan maaf, memang saya jadwal yang terakhir setelah teman-teman kita yang dari Pak Bambang, kemudian Pak Ujang sama Pak Mehmet, Pak Asisten 3, kami kebagian tadi tepat jam 3.20 kami datang ke sini karena memang jadwalnya yang terakhir untuk mengikuti hal ini. Sudah 2-3 kali Pak Tatang ini konsultasi dengan saya, walaupun memang waktunya di sisa-sisa waktu kita menangani COVID-19, terutama di Kabupaten Subang. Kebetulan secara ex officio saya selaku ketua harian cukup tinggi mobilitasnya, sehingga konsultasi Pak Tatang itu sangat terbatas waktunya dengan saya. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Pak Tatang mengenai proyek perubahan yang rancangan aksinya diberi judul dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui penataan dan pengembangan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang. Ini kami sambut dengan sangat baik. Karena sebagaimana maklumi bersama Pak Dayat, kemudian Pak Hari, dengan segala hormat, bahwa biasa di kabupaten atau kota itu, membangun itu sebuah mimpi yang besar. Kemudian potensi sesungguhnya ada. Namun antara membangun dengan potensi, ini masalah. Bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Subang dengan mimpi-mimpi membangunnya. Dengan mimpi-mimpi membangunnya itu tentunya membangun tidak terlepas dari sebuah anggaran dan pendapatan asli daerahnya. Kita tidak bisa mengandalkan hanya dengan pembangunan itu pemberian dari DAUK, DAKK, kemudian dana-dana bagi hasil lah, dan dana-dana transfer yang lainnya. Tentunya antara keinginan mimpi membangun dengan anggaran yang sangat terbatas, pemberian dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, otomatis kami harus menggali, mengembangkan potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Subang.
Nah, salah satunya adalah yang diagendakan melalui proyek perubahan ini oleh Pak Tatang selaku Sahli di pemerintah daerah Kabupaten Subang. Pendelegasian wewenang ini menjadi sebuah ide gagasan sekaligus solusi alternatif untuk pencapaian persentase yang memang sudah diagendakan dan direncanakan melalui tim anggaran daerah di Kabupaten Subang. Namun pada kenyataannya kami melihat bahwa rate dari tahun 2019, 18, 17, sampai 16 ke bawah, 4 tahun ke belakang, kami memang hanya mampu kisaran persentase pencapaiannya itu di angka 58%,25%. Nah, ini masalah, Pak. Ada apa sesungguhnya? Nah, sehingga kita gali apa yang menjadi latar belakang, kemudian juga apa yang menjadi penyebab, baik itu dari sisi sistem, kemudian regulasi, maupun sumber daya manusia itu sendiri. Nah, ternyata ini perlu ada support yang memang agak bagus dan strategis. Support ada bagus dan strategisnya, salah satunya ini muncul dari pemikiran Pak Tatang Supriyatna, yang hari ini menjadi salah satu peserta di Klapim 2 di LAN RI. Nah, untuk itu barangkali hari ini saya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Subang mendukung secara penuh apa yang akan dilaksanakan dalam proyek perubahan ini untuk meningkatkan dan pencapaian kinerja khususnya dan kinerja umumnya dan khususnya mencapai apa yang disebut dengan output, outcome, dan benefit barangkali. Yang pertama dari ide pemikiran ini, outputnya tentu menciptakan regulasi baru. Dalam hal ini adalah peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang yang khusus tentang pendapatan asli daerah. Kemudian outcome-nya tentunya kita akan meningkatkan capaian persentase. Dari 58 rate 4 tahun ke belakang, ya idealnya kita ingin mencapai 100%. Tapi paling tidak ada peningkatan dari 58%, misalkan ke 75%, ke 80%, atau ke 90%. Nah, kemudian benefitnya tentunya apa yang kita mimpikan dalam pemerintahan daerah ini, dengan support anggaran yang ada, ini akan menjadi kenyataan. Kira-kira begitu Pak gambarannya. Sekali lagi saya mendukung penuh akan melaksanakan apa yang disebut dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui penataan dan pengembangan pendelegasian wewenang bupati dari bupati kepada camat di pemerintah daerah Kabupaten Subang. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda selaku mentor yang sudah memberikan testimoni juga saran masukan. Ya, kebetulan tadi Pak Dr. Hari sudah menyampaikan, kita langsung Pak Tatang untuk bisa merespon apa-apa yang disampaikan Pak Dr. Hari ataupun juga tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda. Silakan Pak Tatang. Pak Tatang ya, siap. Mahal jawabannya. Ya, silakan Pak Dayat. Iya, Pak Tatang tadi kan Pak Hari sudah menyampaikan tanggapan-tanggapannya, saran masukan, termasuk barusan juga Pak Sekda ada testimoni dan juga ada tanggapan-tanggapan. Silakan, mungkin ada yang akan direspon oleh Pak Tatang. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Hari terutama sekali adalah masukan-masukan dan komentarnya. Saya rasa ini bagi saya selaku pemerintah ini mungkin menyambut baik dan gembira, bahkan ini salah satu menambah perbendaharaan. Mungkin ini kami banyak sisi yang perlu disempurnakan lagi ya, atau untuk ditingkatkan lagi. Nah ini hal baru bagi kami, memang ini berkaitan dengan metode di dalam pembelajaran di PKN ini, terutama sekali ini
banyak menggunakan formulasi mengenai kepemimpinan. Prinsipnya kami terima kasih kepada Pak Hari dan juga Bapak sekalian bahwa di dalam hal nanti untuk perbaikan ini mudah-mudahan kami dalam implementasinya dan endingnya ini nanti pada seminar yang terakhir yang mudah-mudahan kami harus bisa apa yang disampaikan, masukan saran ini yang baik ini bisa kita sempurnakan. Saya rasa itu mungkin Pak Dayat dari kami, dari saya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Tatang, responnya. Mungkin juga sedikit tambahan dari saya. Tadi yang disampaikan Pak Hari, kalau memang melalui tadi mungkin menyangkut pendelegasian wewenang bupati ini kan, wewenang bupati itu kan luas. Mungkin kalau saya cermati sebetulnya yang Pak Tatang inginkan ini lebih spesifiknya sebetulnya di bidang perizinan ataupun investasi ya. Nah kalau mungkin itu lebih dibatasi, mungkin Pak Tatang bisa lebih tajam, lebih dalam gitu menggalinya sehingga tidak semua kewenangan bupati kan mungkin, tapi potensinya kelihatannya yang kalau saya tangkap juga dari Pak Sekda lebih kepada kewenangan di bidang perizinan ataupun di bidang investasi yang mungkin karena selama ini ditangani oleh kabupaten, oleh BP 1 atap, sehingga mungkin pelayanan menjadi lama ataupun menjadi terhambat. Dan dengan itu maka Pak Tatang bisa merekomendasikan ke bupati untuk bidang perizinan ada perluasan lah begitu. Nah, mungkin seperti itu. Sebab tidak semua kewenangan mungkin berdampak kepada PAD. Jadi supaya Pak Tatang rekomendasinya ataupun langkah-langkahnya menjadi fokus seperti yang disarankan Pak Hari. Pak Hari masih ada waktu, mungkin masih akan ada tambahan? Cukup Pak. Cukup ada ya? Cukup ya. Oke. Kalau cukup Pak Hari, Pak Tatang, Pak Sekda, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih kepada khususnya Pak Sekda yang dalam kesibukan yang tinggi. Ya, baik Pak. Pak Sekda ini diganggu dan masih menyempatkannya pada komandan COVID ya. Pak Sekda ini komandan COVID ini. Masih sempat untuk jadi mentor. Terima kasih atas tanggung jawab yang begitu tinggi Pak Sekda, Pak Tatang juga sudah meluangkan waktu. Pak Dr. Hari yang sudah dari pagi 10 orang dikomentari terus ya. Aduh, saya jadi cuma pendengar yang baik. Pak Hari ini pasti lebih capek. Baik, terima kasih untuk semuanya atas partisipasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dayat. Pak Hari, terima kasih. Terima kasih Mbak Angel, Mbak. Oke. Mbak Angel, Mbak Yuyu. Oke, kita langsung. Terima kasih Pak Dayat, Pak Hari. Oke, kita langsung tutup saja ya. Ya. Oke, terima kasih.